Yo konnichiwa, di video ini kita akan ngebahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Buat yang baru hadir, gua saranin kalian cek video gua yang lain, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi bikin kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya, agar kalian ngedapetin notifikasi video baru, dari channel ini. Ya udah nggak usah lama-lama langsung kita ke videonya. Setelah latih tanding antara Seiichi dan Saria, Seiichi menggunakan sihir atribut tanah, untuk mengembalikan keadaan arena yang berantakan karena ulahnya. Seiichi juga menciptakan sihir pembersihan, untuk ngebersihin pakaian Beatrice dan para murid lainnya. Setelah itu mereka kembali ke kelas, dan mereka semua diam tertegun, setelah ngeliat aksi Seiichi dan Saria, suasana di kelas pun menjadi hening, tapi di sini tuh Beatrice ngomong, kalau mereka punya banyak potensi, dan di bawah instruksi dari Seiichi, Beatrice mengharapkan para murid bisa lebih berkembang. Mendengar kata-kata Beatrice, para murid mulai ngangkat wajahnya, karena sudah ngeliat langsung kekuatan Seiichi, mereka juga berharap hal yang sama seperti Beatrice dari Seiichi. Seiichi lalu mengatakan kepada mereka, bahwa Seiichi akan terus ngebantu mereka sampai bisa gunain atribut sihir mereka. Saat semua murid diam dengar Seiichi, tiba-tiba Saria dan Altria tertawa, mendengar kata-kata Seiichi semuanya mengangkat wajah mereka. Kok di web novelnya ini, gua ngerasanya terlalu OP ya, tapi ya udahlah, lumayan buat ngurangin rasa penasaran kita. Singkat cerita, setelah ini diperlihatkan iblis yang bernama Demiolos dan Angelia, berniat untuk masuk ke Akademi Barbador, untuk ngehancurin semua murid termasuk para pahlawan. Ya ampun, mereka nggak tahu apa, di sana ada Seiichi. Sementara di chapter 79 gua skip, karena isinya tuh cuma nyeritain masa lalu Kanazuki dan Seiichi, serta Seiichi yang telah ditinggalin orang tuanya. Lanjut chapter 80, di sini Seiichi yang menuju kelas di pagi hari, bertemu Beatrice dan mengira telah terlambat, karena ngeliat suasana sepi, tapi Beatrice mengatakan, tahun ini, setiap kelas mengadakan sesi pelatihan khusus di pagi hari, karena sebentar lagi akan ada turnamen antar kelas. Tapi di tengah jalan, Seiichi dan Beatrice bertemu kelas S, yang sudah selesai pelatihan khusus, dan guru dari kelas itu bernama Cliff, dari kerajaan Kaiser, berhenti tepat di depan Seiichi dan Beatrice, lalu mengangkat dagu Beatrice dengan jarinya, sambil berkata ngerendahin murid kelas F. Seiichi langsung menarik tangan Cliff dan berkata, "Kamu cukup bicara, tak perlu menarik dagunya." Cliff berkata kalau perilaku Seiichi kurang ajar, dan Beatrice mengatakan kalau Seiichi adalah wali baru kelas 2F. Cliff ngeliat arah Seiichi dan ngehina Seiichi, lalu berjalan pergi ninggalin mereka. Singkat cerita setelah Beatrice dan Seiichi mengajar dan makan siang, mereka ngelanjutin latihan di arena yang kemarin, meski ngeliat wajah Beatrice dan para murid kelihatan pasrah, sama apa yang bakal dilakuin Seiichi, tapi Seiichi nggak peduli. Seiichi manggil Agnos, dan nyuruh Agnos buat ngucapin api, meski Agnos gak terlalu paham tapi Agnos melakukannya, dan benar saja, api muncul di tangan Agnos, wajah Agnos dan Beatrice mulai berubah, begitupun dengan murid lain, tapi di sini tuh Bluet ngomong, kalau itu hanya kekuatan yang dipinjemin Seiichi, tapi Seiichi jawab, semua itu nggak benar, aku cuma narik pelatuknya doang, jadi itu adalah kemampuan kalian sendiri. Semua tersenyum, dan terlihat senang dengar ucapan Seiichi, lalu semuanya mulai belajar menggunakan sihir bersama Seiichi, semua berjalan lancar seperti yang sudah diperkirakan oleh Seiichi. Dan dalam hitungan menit, mereka udah nguasain sihir tingkat tinggi. Beatrice bertanya kepada Seiichi. "Seiichi-san, apa kamu tahu berapa besar keajaiban yang sudah kamu buat?" Seiichi ngejawab, "Ini bukan masalah besar bagiku." Beatrice mengeluarkan air mata, setelah ngeliat semua kejadian ini, sesuatu yang nggak bisa dilakuin olehnya, tapi Seiichi dengan mudah ngebuat semua murid, bisa menggunakan kemampuan atribut sihir mereka. Mengesampingkan murid lain, Seiichi mengarahkan pandangannya kepada Leon, dan ketika Seiichi manggil Leon, Leon malah minta maaf dan kelihatan ketakutan. Leon juga bilang, nggak akan gunain sihir lagi jadi jangan sakiti aku. Tak lama kemudian Leon pingsan, Beatrice menghampiri Leon, dan akan membawanya ke ruang UKS. Beatrice meminta agar Seiichi mengizinkan dirinya yang mengatasi ini.
Para murid menuju Seichi dan Agnos bertanya, "Aniki, apa yang terjadi dengan Leon?" Seichi tuh ngejawab kalau nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan Leon, dan di sini Bluet berbicara. Mungkin itu karena traumanya, sebelumnya aku mendengar kalau dia tidak akan menggunakan sihir, itu berarti dia bisa menggunakan sihir, tapi entah kenapa dia bilang, jangan pukuli aku lagi, mungkin ini suatu hal yang jadi traumanya. Apapun itu Seichi berpikir telah melakukan hal yang benar, menyerahkan Leon kepada Beatrice. Kemudian seseorang datang di arena sambil mengucapkan, "Astaga, bukannya ini adalah kelas F, yang disebut sebagai kelas tidak kompeten." Dan orang itu tidak lain adalah Cliff guru kelas S. Seichi berkata, "Bukankah kau orang yang tadi pagi? Jangan bilang kau tidak mengingat namaku." "Ya aku lupa, karena itu nggak terlalu penting buatku." Olga ketawa pelan dengar jawaban dari Seichi. Agnos yang udah nggak tahan dengar ocehan Cliff, bersiap untuk melompat dan menghajar Cliff, tapi Seichi menghentikan Agnos, dan berkata agar tak perlu membuang waktu dengan mereka. Cliff yang merasa kesal karena omongan Seichi mengatakan, agar mereka bersiap untuk nerima kekalahan mereka, di turnamen antar kelas nanti. Kemudian Seichi terkejut, yang dipanggil Cliff adalah para pahlawan, yang tidak lain itu adalah Kanazuki, Souta dan rekan Seichi yang lain. Kanazuki, Souta, dan juga Kenji, terlihat marah ngeliat kelas Seichi dihina oleh Cliff, tapi di samping itu ada beberapa siswa yang ngeliat dengan tatapan aneh ke arah Saria, dan hal ini ngebuat Seichi sedikit ngerasa marah. Cie, yang lagi cemburu. Di samping itu, Agnos bilang kepada Seichi kalau dia ngerasa kesal sama Cliff, tapi Seichi bilang kalau itu bukan masalah, yang penting semuanya sekarang telah bisa menggunakan sihir, mereka akan membayarnya nanti. Tapi Agnos bilang kalau perasaan kesalnya, karena Cliff ngehina guru Beatrice dan Seichi, lalu Agnos tanya ke semua murid 2F, apa kalian nggak marah ngeliat semua itu? Semuanya tersenyum ngeliat Agnos, dan Bluet mengatakan, kita hanya perlu membuat mereka membayar itu semua, di turnamen sekolah nanti. Singkat cerita mereka kembali ke kelas, tepat setelah itu Beatrice juga memasuki kelas setelah mereka, Seichi dan murid lain menanyakan kabar Leon, dan Beatrice menjawab, kalau Leon tuh nggak apa-apa, dia hanya ingin sendir untuk waktu ini. Mengesampingkan hal itu, Seichi menyuruh semua murid untuk bersiap-siap, melakukan latihan melawan monster, di luar akademi. Nah biar gua jelasin dulu, sebelumnya Seichi juga sampai di rumah sakit untuk bertemu dengan Leon, tapi karena Leon belum sadar, Seichi nanyain tempat lain buat latihan selain di arena akademi, Seichi dengar ada latihan di luar akademi bagi para siswa, untuk ngebunuh monster di luar akademi, dan kebetulan Seichi dapat persetujuan itu. Kembali ke kelas, sebelum mereka berangkat, Agnos minta untuk mampir menjenguk Leon terlebih dulu, Seichi nggak masalah dan menyetujui permintaan Agnos. Singkat cerita setelah mereka sampai di rumah sakit, mereka menceritakan kepada Leon, kalau guru Beatrice dan Seichi dihina oleh kelas S, karena itu mereka ingin ngehajar murid kelas S di turnamen sekolah nanti. Tapi masalahnya, di turnamen dibagi menjadi dua tim putra dan wanita, karena tim putra kekurangan anggota, jadi Agnos, Bluet, dan Beat membungkukkan kepala, agar Leon mau meminjamkan kekuatannya. Tapi Leon menolaknya, karena masih trauma akan masa lalunya. Agnos tersenyum dan memegang tangan Leon sambil berkata, jangan khawatir, kau tak perlu mempedulikan hal lain, kau hanya perlu meraih apa yang jadi keinginanmu, kami pasti akan menang di turnamen nanti, kau cukup memperhatikan kami. Setelah itu mereka pergi ninggalin Leon dengan bercanda. Singkat cerita mereka telah tiba di luar akademi untuk memulai latihan, tapi karena nggak ada monster yang mendekat, Seichi mengganti dengan pertarungan tiruan, seperti sebelumnya. Tapi dalam latihan ini, Seichi menganalisa kalau mereka semakin melemah, setelah bisa menggunakan sihir, beberapa gerakan mereka juga melambat. Tak seperti sebelumnya, mereka terlihat begitu agresif, sebelum bisa gunain sihir mereka. Singkat cerita setelah beberapa hari, Seichi berjalan menuju kelas 2F, lalu ngeliat Saria dan Rurune di lorong akademi dihentikan oleh beberapa laki-laki. Seichi semakin berjalan mendekat, dan tiba-tiba Seichi menghentikan langkahnya, melihat kalau ternyata orang itu adalah Aoyama, Ouki dan Kobayashi, yang suka ngehina dan nindas Seichi di sekolah. Saria dan Lune digoda oleh mereka, tapi saat mereka mau nyentuh Saria dan Lulune, Seichi langsung bergerak dengan kecepatan tinggi, merangkul Saria dan Lulune.
Lalu Seiichi mengatakan, jangan ganggu mereka, mereka adalah wanitaku. Aoyama yang nggak terima, nyoba mau mukul Seiichi, Seiichi nggak peduli, sambil meluk Saria dan Lulune, Seiichi melompat ke arah kelas. Beberapa hari kemudian, turnamen antar jelas telah dimulai, dan yang jadi lawan pertama kelas F adalah kelas S. Seiichi tertawa mendengar pengumuman ini. Cliff berjalan menuju Seiichi, sambil ngehina kelas 2F lagi, tapi Seiichi nggak peduli, dan di sini Beatrice bertanya kepada Seiichi, karena mengkhawatirkan para murid, Seiichi ngejawab nggak apa-apa, karena ini adalah jalan yang dipilih sendiri, oleh Agnos dan mereka semua. Sekarang arena telah kosong, semua peserta telah berada di tempat mereka, tapi ada komentator yang nggak dikenali sama Beatrice dan semuanya, namanya adalah Michael. Melihat ekspresi Beatrice, Seiichi menganggap Michael ini perlu diwaspadai sebagai ancaman, mengesampingkan hal itu Seiichi mengamati pertarungan antara kelas A dan kelas C, sampai selesai. Dan kini tiba saatnya kelas F melawan kelas S, Agnos dan yang lain berjalan menuju stadion, tapi dari kursi penonton, terdengar suara yang ngehina kelas mereka, karena nggak bisa ngeluarin sihir. Agnos dan yang lain nggak peduli, dan tetap semangat di pertarungan ini. Dan pertarungan pertama dimulai, antara Beth melawan Toramaki Fauner. Fauner melemparkan tombak api kepada Beth, tapi Beth meninjunya ke bawah, bahkan semua yang melihat ini langsung terkejut. Dan Fauner yang nggak terima, terus ngeluarin serangan bola api, dan tombak api secara beruntun. Beth menghindari serangan itu, sampai pengawasan Fauner lepas, Beth bergerak ke arah Fauner, dan menjatuhkannya dengan sekali pukul. Demikian pertarungan pertama dimenangin oleh Beth dari kelas 2F. Lalu Beth menunjukkan buku catatannya kepada penonton, yang bunyinya, apakah kalian puas dengan eksperimen sihir kelas S? Tak peduli apapun itu Beth kembali ke kursi peserta, dan nunjukin buku catatannya kepada Bluet, yang isinya. Sekarang adalah giliranmu menunjukkan kemampuanmu, kepada saudaramu yang sombong itu. Bluet menjawab, tak perlu sampai memberitahuku. Bluet pun memasuki arena dengan terlihat gagah, ya ngeliat dia adalah keluarga raja, sudah pasti akan terlihat begitu. Tapi di sini tuh sebenarnya, komentator Barna bingung dengan sikap Michael, yang GK tahu apa-apa tentang para murid, tapi bisa tahu gerakan cepat para murid di arena. Michael juga mengatakan kalau kuda meteor miliknya, lebih cepat daripada gerakan para murid. Mendengar ini Seiichi mulai curiga, siapa sebenarnya Michael ini, terlebih lagi dia bilang kuda, Seiichi menduga dia adalah salah satu peserta yang ikut, Loyal Capital Club di Terbert. Mengesampingkan hal itu, Theobald dari kelas S, dan Bluet dari kelas F, telah memasuki arena. Dan pertandingan antara mereka pun dimulai. Tapi, di video selanjutnya ya. Dan cerita bersambung. Kita akan lanjutin ceritanya, di video gua berikutnya. Makasih banyak buat yang udah support channel ini, dan udah mau nonton video ini. Jangan lupa buat ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada salah kata dalam pembahasan, mohon dimaafin. Semoga video ini bisa ngehibur kalian, walaupun hanya dikit. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri. Dan, biarin Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。